Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Anggita RA, NIM 859911245, mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Bandar Lampung, Salut Baradatu. Di sini saya akan melakukan praktek praktikum IPA DST Modul 7 KP1 mengenai sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus, membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan, dan membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu cahaya. Nah, cahaya itu adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Teman-teman, yang pertama ada cahaya merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Artinya jalur cahaya tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Mari kita buktikan dengan alat berikut. Setelah kita menyalakan senter pada lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada lubang kardus berada pada satu garis lurus, cahaya dari senter dapat menembus ke 3 kardus yang telah dilubangi semua lubang dan terlihat pada sisi semua kardus. Gas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada suatu garis. Jadi cahaya bergerak, bukan berbelok atau membengkok. Selanjutnya, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu seperti cermin. Hukum pemantulan cahaya menyata sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk membuktikan sifat ini, di sini kita sudah menyediakan cermin dan senter. Lalu tahap pertama, kita harus letakkan cahaya senter kepada cermin. Bisa kita lihat cahaya memantul ke tembok. Jika cahaya datang pada 10 derajat, maka cahaya yang dipantulkan juga sama, yaitu 10 derajat. Kita coba lagi pada cahaya 30 derajat, maka cahaya yang dipantulkan juga sama, yaitu 30 derajat. Selanjutnya, jika cahaya pada sumbu 70 derajat, maka cahaya yang dipantulkan juga sama, yaitu 70 derajat. Kita coba pada cahaya yang datangnya pada 45 derajat, maka yang dihasilkan juga pantulan 45 derajat. Selanjutnya, yang terakhir kita coba pada 90 derajat, maka yang dihasilkan pantulan 90 derajat juga. Kita amati pemantulan pada cermin datar. Di sini kita gunakan lilin. Saat lilin letakkan pada cermin datar dan jarak diukur menggunakan penggaris yaitu 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada di 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya nampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri dan ke kanan, maka bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama, berpindah selalu mengikuti lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda terletak sama jauh dengan cermin, seperti jarak benda di depannya serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm, maka jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm, bayangan terbalik dan diperkecil menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin cekung. Sementara pada benda yang berjarak 20 cm, jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Dengan bantuan loop, terlihat setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pembiasan. Pembiasan adalah perubahan arah cahaya ketika cahaya melewati dua medium berbeda dengan kerapatan optik yang berbeda, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Untuk membuktikannya, di sini kita siapkan gelas yang berisi air dan juga pensil.
pensil. Lalu kita masukkan pensil tersebut ke dalam gelas. Bisa kita lihat bahwa pensil bentuknya berubah karena dia dapat dibiaskan. Kesimpulan dari percobaan ini, cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dan juga dapat dibiaskan. Sifat-sifat ini membantu kita memahami berbagai peristiwa sehari-hari dan penggunaan alat optik seperti cermin dan lensa.